Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan ya, seperti yang Anda lihat di belakang saya sekarang sudah ada sebuah Mitsubishi Xpander, dimana ini adalah mobil yang saya pakai beberapa waktu yang lalu saat road trip ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, jika kalian ingin tahu road test review perjalanan mobil ini, kalian bisa klik link yang ada di atas ini. Oke, di sini saya akan fokus mereview bagaimana detail dari mobil ini, bagaimanakah eksteriornya, kemudian juga interiornya. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus video berikut ini. Oke, jika kalian baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Oke, langsung saja kita bahas bagian depannya. Nah, ini adalah Xpander tipe Exit bertransmisi otomatis. Nah, jika kita lihat bagaimana jenis Xpander itu ada beberapa varian ya. Yang pertama yaitu mulai dari tipe tertinggi yaitu tipe Ultimate, kemudian tipe Sport, dan di bawahnya lagi adalah tipe Exit ini yang merupakan tipe tengah. Dan di bawahnya lagi masih ada tipe GLS dan juga tipe paling terendah yaitu tipe GLX. Nah, ini adalah tipe Exit bertransmisi otomatis. Kita bisa lihat bahwa pertama kali kita tahu bahwa ini tipe Exit itu di bagian grillnya itu berwarna hitam. Sementara untuk tipe di atasnya seperti tipe Sport dan Ultimate itu dia memakai grill berwarna chrome. Lalu di bagian ini masih sama ya. Ini adalah bahasa desain dari Mitsubishi, yaitu motifnya membentuk seperti dynamic seal. Kemudian di bagian bawahnya itu ada fog lamp. Nah, untuk tipe Exit ini dia sudah mendapatkan fog lamp. Jadi kalau bisa dibilang tipe Exit ini adalah varian tertinggi dari tipe Xpander yang kemudian fiturnya itu agak sedikit disunat. Nah, kemudian di bagian samping ini adalah lampu senja ya. Ini bukan lampu DRL. Kemudian yang paling menarik itu adalah di bagian sini ini adalah headlamp. Jadi headlampnya itu terletak di bagian sebelah bawah. Dan kemudian di bagian ini undercutnya ini dia berwarna hitam, sementara untuk tipe Ultimate dan Sport undercutnya ini berwarna silver. Nah, kemudian posisi wiper dari mobil ini agak cenderung di bawah ya. Ini sangat bermanfaat sekali karena kenapa, ketika kita berkendara posisi wiper yang seperti ini membuat kita lebih leluasa untuk melihat ke depan. Jadi posisi wiper itu akan membuat visibilitas dalam berkendara kita menjadi lebih luas. Lantas di bagian samping ini spionnya masih sewarna bodi ya. Nah, sementara untuk tipe di atasnya seperti Ultimate itu dia berwarna chrome. Dan di sini sudah ada spion sen. Oke, sekarang kita ke bagian roda. Nah, untuk Xpander tipe Exit ini dia memakai ban Dunlop NASF dengan profil ban yaitu 205/55 ring 16. Untuk peleknya dia udah two-tone ya. Dan dia sudah tentunya udah memakai cakram. Terus lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian kaca ini dia untuk Exit ini dia tidak ada chrome-nya ya, polos seperti ini. Sementara untuk tipe Ultimate dia ada chrome-nya. Dan handle pintu ini dia masih polos, belum ada chrome
seperti yang ada di tipe Ultimate. Nah, kemudian ke belakang lagi, remnya itu dia masih tromol. Nah, ini adalah talang air tambahan. Nah, untuk bagian depan ini dia desainnya itu seperti, kalau saya lihat itu seperti Honda Jazz ya, Jazz GK, yang mana tarikan garis ini itu sama seperti yang ada pada Honda Jazz. Dan ini desainnya sih sangat, menurut saya sangat enak dipandang. Dan kemudian untuk ground clearance dari mobil ini dia tinggi ya, yaitu sekitar 205 mm, dan itu 5 mm lebih tinggi dari Avanza. Oke, kita akan bergeser ke bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang ini, untuk bagian belakang dari exit ini dia belum ada rear defogger ya. Kemudian dia sudah ada back mount stop lamp, dan juga sudah ada wiper tentunya. Dan di bagian bawah ini untuk tipe exit dia berwarna hitam, sementara untuk tipe yang tertinggi itu dia berwarna silver. Nah, di sini sudah ada emblem exit. Dan untuk lampu belakang dari mobil ini dia sudah LED ya, terutama untuk lampu mundurnya ini pertama kali di kelasnya, yaitu dia menggunakan LED. Kemudian untuk bagian atasnya itu dia sudah ada antena sub full. Untuk yang terbaru ini dia sudah menggunakan shark fin ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin dari mobil Xpander ini. Sekarang kita buka dulu kap mesin ya. Nah, untuk Xpander ini dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder 16 katup dengan kode 4N91 dengan tenaga sebesar 104 PS dan torsi 141 Nm, dan tenaganya ini kemudian disalurkan ke dua roda depan. Jadi mobil ini adalah front wheel drive ya, atau penggerak roda depan. Nah, untuk bagian mesinnya ini sudah ada cover mesin ya. Sebelumnya pada keluaran generasi yang awal untuk tipe exit ini belum ada cover mesin, dan cover mesin tersebut hanya ada di tipe yang tertinggi. Dan kemudian untuk bagian ini mesinnya ini sudah ada peredam. Kemudian bagian cover ini sudah dicat, atau bagian kap mesin ini sudah dicat sewarna dengan bodi. Dan di sini ada modul ABS. Nah, jadi seperti itulah mesin dari Mitsubishi Xpander tipe exit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam mobil Xpander. Nah, untuk interiornya ini bahannya seperti ini ya. Di sini ada motif seperti jahitan palsu, face stitching. Kemudian di sini ada seperti ornamen silver. Nah, kalau tipe yang tertinggi Ultimate dan Sport itu dia pakai wood panel. Nah, sementara untuk tipe exit, yaitu tipe tengah ke bawah sampai GLX itu dia pakai silver. Nah, kemudian untuk head unitnya ini dia sudah double din, cuma dia belum head unitnya belum monitor ya. Nah, ini sudah double din, dan di sini ada aux, belum ada Bluetooth, dan ini ada kisi-kisi AC, dan di sini AC-nya masih knob ya, model knob. Cuma di sini sudah ada pengaturan arah semburan. Di sini ada pengaturan tekanan. Ini kipas. Kemudian di sini ada open close air. Nah, di sini ini ada
power outlet ya, sama USB. Kemudian di bagian ini ada transmisi ya, ini masih AT ya, bukan CVT. Dan di sini ada tombol overdrive. Nah kemudian di sini parking brake-nya masih mechanical. Dan di sini warnanya seperti black piano ya, otomotif. Nah kemudian di sini ini ada cup holder, dan di sini tuh ada penyimpanan tadi, penyimpanan konsolnya, ada laci penyimpanan. Di sini juga ada penyimpanan. Nah kemudian untuk ini sudah ada laci, lacinya belum soft opening. Kemudian ini ada kompartemen lagi di sini, laci juga. Nah kisi AC-nya ada 4 ya. Kemudian di sini ada tweeter sama. Nah untuk setirnya dia masih seperti ini ya, belum ada seperti apa lapisan kulit ya, tapi sudah ada. Untuk tipe tengah itu sudah ada audio steering switch, dan ini ada fitur keamanan yaitu double SRS airbag. Ada 2 ya, di sisi penumpang depan sama bagian setir. Dan ini setirnya ada seperti motif silver. Dan di sini nih saklarnya, ini saklar sebelah kiri ini saklar untuk wiper ya, sudah intermittent juga. Dan di sini ada saklar untuk headlamp sama fog lamp, dan fog lampnya itu sudah terintegrasi ya, jadi satu. Nah untuk speedonya dia seperti ini, masih monokrom ya. Untuk yang tipe tertinggi itu dia sudah displaynya itu sudah berwarna ya. Nah ini ada indikator bensin sama suhu, dan di sini ini ada trip A, trip B. Kemudian range, sisa jarak, average, rata-rata konsumsi BBM, dan klasternya sampai masih seperti ini. Ini kalau dinyalain, nah ini belum ada seperti motif ini ya, apa kayak expander, itu belum ada. Kalau yang tipe tertinggi kan sudah ada ya. Untuk setirnya sendiri dia sudah tilt dan teleskopik. Tilt dan teleskopik ya. Nah untuk sisi kanan sendiri di sini dia ada pengaturan electric mirror. Dan untuk tipe tengah ini, tipe exit ini, dia sudah mendapatkan auto retract ya, spionnya ya. Ini kalau di ini bisa ngelipat, dan juga dia sudah auto folding. Jadi waktu kita buka itu otomatis unlock, itu otomatis spionnya buka sendiri. Kemudian untuk kita lock, pas kita lock itu spionnya nutup seperti ini. Nah untuk kemudian bagian sini ini ada kisi-kisi AC, sama ini ada 2 tombol dummy. Sebenarnya untuk tipe di atasnya ini seperti sport dan ultimate, dia ada vehicle stability control ya kalau untuk tipe tertinggi. Nah kemudian di sini di handle-nya ini sudah chrome. Kemudian untuk dashboard trim ini dia bahannya hard plastik ya. Kemudian ada motif jahitan palsu. Nah kemudian untuk di sini ini ada pengaturan power window, hanya auto di sisi pengemudi. Nah kemudian ada power door lock serta power window lock. Nah kemudian di bagian sini, bagian door trim ini ada speaker sama 2 buah cup holder sama door pocket. Nah ini ada laci lagi. Nah untuk kemudian untuk bagian ini hand gripnya masih retract. Kemudian ini ada sun visor dengan vanity mirror, kemudian lampu baca, dan spionnya sudah dynamic view ya. Ini sun visor sama, cuma sini belum ada vanity mirror. Dan ini layout depan ya, kalau dari kursi tengahnya seperti ini. Nah untuk pengaturan kursinya sudah ada head adjuster ya. Ini kemudian di sini ada
tuas pembuka bensin, di sini ada tuas pembuka kap mesin, dan ini sabuknya masih fix ya. Ini tentunya dengan sliding ya, sliding. Ini dengan reclining. Nah, oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke, untuk door trimnya ini seperti ini ya, masih ada motif silvernya, ada facetissingnya, sama nih handle-nya masih chrome. Ini power window, ada door pocket sama cup holder, kemudian ada speaker. Sekarang kita masuk. Nah, kemudian ini hand gripnya sudah retract, kemudian ada hook, dan di sini ada, dan ini sudah double blower ya. Di sini ada 4 kisi-kisi AC, kemudian ada pengaturan tekanan. Oke, untuk joknya ini sudah di retrim ya, dilapisi kulit. Aslinya ini masih bahannya fabric, dan ini ada seperti seat back pocket. Nah, ini untuk legroomnya kursi baris tengah ini sangat luas ya, masih ada 1 tangan nih, jari tangan. Kemudian legroomnya juga masih sangat lega sekali. Nah, kemudian di sini karena ini penggerak roda depan, tapi di sini masih ada tonjolan ya. Nih, ini konsol boxnya. Nah, kemudian kita ke bagian belakang. Ya. Nah, ini sudah one stop stable ya. Nih, kalau dibuka ini gini. Nah, kita tinggal masuk aja. Nah, untuk bagian belakang ini ada cup holder 2 di sini, dan di sini itu ada power lector, jadi kita bisa ngecas untuk baris yang ketiga ini. Nah, kemudian di sini ada laci penyimpanan, dan sini ada hang grid sudah retract. Kemudian di sini ada lampu baca. Nah, ini ada sabuk pengaman untuk kursi tengah, penumpang tengah ya. Kemudian ini ada hand grid sudah retract juga sama. Kemudian di bagian belakang sudah ada sabuk pengaman. Nah, di bagian sini legroomnya menurut saya masih sangat nyaman ya. Avanza saja nggak seperti ini. Ini lumayan nih, udah masih ada, ini udah mentok, tadi di depan itu sudah lega ya, di sini juga masih lega. Dan ini headroomnya juga lumayan, masih sisa banyak untuk tinggi saya 165. Dan ini ada headrest ya, cuma nggak ada baris yang kursi baris tengah, penumpang tengah ya, nggak ada headrestnya ya. Jadi seperti itulah bagian belakang dari Xpander. Sekarang kita ke bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya sendiri, ini di bawah ini ada laci penyimpanan ya, ada 3 laci. Kemudian di sini bagasinya lumayan cukup lah, ya nggak besar-besar amat sih. Dan di sini ada penyimpanan toolkit. Toolkit di sini. Dan di sini itu joknya bisa dilipat rata lantai. Nah, gini. Nah, lumayan lah, bisa dilipat rata lantai. Ini kalau misalnya cuma 5 orang dan bawa barang bawaan banyak, tinggal dilipat kayak gini aja. Di sini masih ada space lagi. Nah, di sini juga masih ada space. Sekarang kita balikin lagi. Nah, jadi begitulah bagian belakang dari Mitsubishi Xpander. Oke, sampai di sini saja video saya mengenai review Xpander tipe Exit bertransmisi otomatis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like ya. Bantu juga channel ini agar bisa berkembang dengan cara subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.